Salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab apa yang akan saya sampaikan berikut ini, saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun, orang awam. Sudah lama berjuang untuk berkodrat ilahi. Hidup berlandaskan hukum Taurat versi Tuhan Yesus, bukan versi lama. Bersama istri sejak 1978 diajar oleh gembala gereja sampai sekarang dan akan seterusnya memproteksi diri dari pencemaran rohani. Tidak nonton film bioskop atau sinetron atau telenovela, tidak membaca novel, kisah apapun, tidak nonton tinju, gulat dan semacamnya. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Walau saya menerima satu talenta dari Tuhan, menurut kesanggupan saya, Matius 25 ayat 15, namun saya tidak mau digolongkan sebagai hamba yang jahat dan malas. Maka setiap topik bahasan saya tulis lebih dulu, kemudian saya bacakan. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari ingin mendapat kiriman topik yang lain, silakan ketuk tombol subscribe, kemudian tanda bel, serta tanda jempol yang ke atas, dan tanda share. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-53, Selasa 2 Agustus 2022 dengan topik tetap bersiko, tidak masuk surga. Bagian kedua, yaitu Roma 8 ayat 4. Keselamatan orang Kristen yang kita terima dari Tuhan Yesus yang menggantikan hukuman kita di kayu salib, tetap berisiko tidak selamat. Saya temukan ada 9 ayat yang mengatakan demikian. Saya heran jika ada orang yang mengatakan semboyan sekali selamat, tetap selamat. Dosa yang lampau, dosa sekarang, dosa yang akan datang, sudah ditanggung semuanya. Saya heran. Coba kita renungkan ini. 1. Matius 5:20. Tidak hidup berlandasan hukum Taurat versi Tuhan Yesus Kristus. 2. Roma 8 ayat 3-4. Hidup menurut daging, bukan menurut roh. 3. Matius 3 ayat 10. Tidak menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Hal-hal ini yang menyebabkan orang batal selamat. 4. Matius 7:21. Berseru, Tuhan, Tuhan, namun tidak melakukan kehendak Allah Bapa. Kalau di gereja, Yesus, 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 namun tidak melakukan kehendak Allah Bapa. 5. Matius 10:33. Menyangkal Tuhan Yesus. 6. Matius 25:46. Tidak menyantuni orang miskin dan hina. 7. Ibrani 6 ayat 6. Murtad. 8. Ibrani 10:26. Sengaja berbuat dosa. 9. Wahyu 13 ayat 10. Mengikut antikris. 9 ayat ini jelas menyatakan bahwa walaupun sudah selamat, orang akan batal selamat jika melanggar ini ketentuan-ketentuan ini. Karena target kita 10 menit, maka kali ini kita bahas yang kedua saja. Kedua yaitu Roma 8 ayat 3-4. Saya bacakan ayat sesuai Alkitab. Roma 8 ayat 3-4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena kelemahan daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Arti ayat di atas adalah kita telah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus oleh sebab Allah mengambil alih hukuman kita dengan jalan mengutus anak Allah Yesus Kristus menggenapi tuntutan hukum Taurat bagi manusia. Tetapi kalimat terakhir di ayat 4 berkata, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Kata yang
berarti sebuah persyaratan untuk menerima karunia hidup kekal ini. Kita harus hidup menurut roh, bukan menurut daging. Lah, jika kita hidup menurut daging, tentu saja keselamatan ini menjadi batal. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kita harus proaktif mematikan keinginan daging. Kita tidak boleh lulur terus ikut saja, tidak boleh. Mematikan perbuatan tubuhmu itu perbuatan daging, kamu akan hidup. Apa itu perbuatan daging? Galatia 5:19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu 1. Percabulan, 2. Kecemaran. Nah, saya potong dulu. Kita harus hafal ini. Seperti agama lain menghafalkan, walaupun tidak ngerti, dihafalkan ayat-ayat kitab sucinya itu. Kita tidak, sehingga kita sering kepleset. Siapa contohnya? Saya dulu. Galatia 5:19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu 1. Percabulan, 2. Kecemaran, 3. Hawa nafsu, 4. Penyembahan berhala, 5. Sihir, 6. Perseteruan, 7. Perselisihan, 8. Iri hati, 9. Amarah, 10. Kepentingan diri sendiri, 11. Percideraan, 12. Roh pemecah, 13. Kedengkian, 14. Kemabukan, 15. Pesta pora, 16. Ya ini yang paling banyak, dan sebagainya. Kita harus hafal semuanya ini supaya menjadi rambu hidup kita. Jangan kita hidup menurutinya. Contoh kecil, saat mengambil hidangan prasmanan di sebuah pesta, kita tidak akan mengambil makanan sampai berlebihan yang kemudian kita tidak bisa menghabiskannya. Jika kita ingat rambu ke-10, kepentingan diri sendiri, egois. Ini contoh kecil tapi ya tidak enak didengar, tapi itu arahnya ke sana. Hidup di dalam kedagingan. Galatia 5:22, tetapi buah roh ialah 1. Kasih, 2. Sukacita, 3. Damai sejahtera, 4. Kesabaran, 5. Kemurahan, 6. Kebaikan, 7. Kesetiaan, 8. Kelemah lembutan, 9. Penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita harus hafal ke-9 buah roh ini agar kita hidup di dalamnya sebagai orang yang sudah selamat. Kalau hidup dalam kedagingan tidak mempermuliakan Tuhan, batal selamat. Karena hidup di dalam kedagingan yang tidak hidup menurut daging. Menerima kasih karunia keselamatan itu dengan gratis, yaitu orang yang tidak hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Demikian bahasan kita. Mari kita hidup di dalam roh, menurut roh. Tuhan Yesus memberkati.